awalnya tuh kamu bisa kayak gini tuh gimana? Gimana ya, awalnya itu sakit dulu, sakit demam berdarah, dirawat sekitaran 3 sampai 4 minggu, terus pulang paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Orson, balik lagi sama aku Nila. Di video kali ini aku akan melanjutkan video dari sebelumnya. Tonton sampai habis ya, jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke, sebelum masuk ke videonya, aku sedikit mau cerita nih tentang kehidupan aku waktu aku kecil. Jadi setelah aku dilabeli oleh Pak Ustadznya, kalau misalkan aku tuh bisa ngelihat sosok yang tidak kalian lihat, itu aku tuh dulu di rumah sebelah. Waktu itu rumahku belum pindah, jadi itu persis sebelah-sebelahan. Nah, aku ceritanya mau buang air kecil. Setelah buang air kecil, otomatis aku ingin ke kamar. Dan sebelum melewati kamar itu, sebelum nyampe di kamar, aku tuh ngelewatin kayak tempat sholat, kayak gitu. Nah, terus di tempat sholat itu kayak ada lemari. Nah, di sudut lemari itu, aku melihat ada pocong. Nah, tapi pocongnya ini tuh beda. Apa sih bedanya? Bedanya itu matanya itu dia emas. Terus dia tuh tiba-tiba manggil aku kayak Nila gitu. Terus aku yang nengok, kayak kalian dipanggil orang kayak nengok gitu. Terus dia bilang, Nila main yuk sama aku. Terus aku yang posisinya tuh, maaf, waktu aku kecil, aku tuh pakai celananya itu, jadi abis buang air kecil, aku langsung bersih-bersih, aku langsung kabur dulu, pakai celananya tuh di luar, nggak di kamar mandi, jadi keluar dulu gitu. Pas itu aku baru mau naikin celana, terus kayak Nila main masak-masakan yuk gitu. Terus aku tuh di situ kayak langsung, hah? Tapi aku speechlessnya apa? Karena matanya itu emas. Terus di posisinya itu aku nggak iyain ngajak main, nggak ayo yuk, nggak kayak gitu. Aku langsung ke kabur ngibrit. Oh iya, aku juga punya pengalaman lagi nih. Jadi waktu aku SD pulang sekolah sekitaran kelas 5. Jadi aku pulang, aku emang jalan kaki karena posisinya itu sekolahku deket dari rumah. Nah, pas pulang memang lewati kuburan. Nah, pada saat itu aku pulang sendiri, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada, langsung angin berhembus, berhembus. Terus posisinya itu aku inget banget hari Senin, aku pakai topi kan, kalau setiap hari Senin kan upacara. Jadi apa namanya, ke buka topi aku. Terus aku kan mau ngambil kan, posisinya topinya tuh kebuang ke gara-gara ada angin ke belakang ya kan. Pas aku mau balik kayak gitu, aku ngeliat apa, kepala tanpa badan, dan di situ posisinya langsung kayak gitu ya. Kalian bayangin aja, anak umur kelas 4 umur sekitaran 9-10 tahunan tuh ngeliat kayak gitu, dan aku langsung buru-buru ngambil topi langsung lari. Itu cerita waktu SD aku. Kalau SMP enggak sih, enggak ada cerita apa-apa, baik-baik aja. Kalau SMA, nah pas masuk SMA, maaf, aku bukan SMA, aku SMK. Pas masuk SMK pertama SMK, jadi pas baru masuk SMK itu kan kayak awalnya memang aku tidak ingin bersekolah di situ karena ada satu dari lain hal yang aku nggak mau sekolah di situ, bukan karena horor, bukan karena apa, pokoknya biar jadi rahasia aku aja dan alam semesta aja yang tahu. Nah, posisinya itu jadi di SMK aku dulu itu sebelum masuk ke kelas kan penjurusan ya. Nah, penjurusan itu ada tes. Nah, ketika aku mau tes, aku duduk di ruang kelas. Posisinya tuh di ruang kelas itu aku sudah melihat cewek tinggi kayak orang luar, tapi bukan kayak noni, Terus aku diemin. Maksudnya aku tuh di sini ya cuma pengen sekolah gitu. Aku duduk, posisinya kan kayak paling kalian pernah ngalamin deh, kayak
bangku kan agak mundur, kita pengen majuin nih, ya udah majuin kan, otomatis kita narik bangku. Dan pas abis narik bangku, aku itu kejepit tangan aku kejepit, terus bengkak, terus 3 hari nggak kempes. Terus aku kan punya teman kecil lah ibaratnya. Kata teman aku gini, itu yang ngejepit kamu itu dia, kata temen aku gitu kan. Terus aku langsung kayak oh ya udahlah biarin, itu cerita SMK aku. Nah lanjutlah ke kuliah. Sebelumnya aku itu agak mundur kuliah 1 tahun, balik lagi karena ada satu lain hal yang nggak bisa aku jelaskan di sini. Terus pas kuliah is okay, baru-baru kuliah nggak ada apa-apa. Cuma pas pulang kuliah nih, aku tuh ngambil kuliah itu ekstensi kan. Jadi kuliahnya sore ke malam, pulang malam. Jadi aku kuliah di salah satu sekolah tinggi di Jakarta. Jadi pas mau pulang, udah mau deket daerah rumah, itu aku turun dari flyover dan sampingnya itu tol. Nah di sebelah tol itu kan kadang nggak kayak ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang tinggi-tinggi gitu kan. Nah dari jauh nih udah kelihatan kok itu ada orangnya malam-malam gede, kirain lagi motong pohon karena emang pohonnya gede banget, kirain lagi motong pohon. Terus pas dideketin kan motor aku maju gitu, ini pohon, motor aku maju, yang aku lihat makhluknya ini rada gini gitu. Terus aku yang lagi naik motor kayak langsung baca-bacaan, langsung istighfar. Ya udah pas nyampe rumah aku nggak masuk ke dalam, aku di teras dulu, aku sambil mikir itu apa. Pas besok paginya langsung cerita sama keluarga. Next aku waktu semester berapa aku lupa, jadi aku masuk sore. Terus kelas itu paling atas, aku dapat kelas paling atas. Dan kayaknya tuh itu kelas digunain pas ajaran aku, karena mungkin kelebihan mahasiswa atau apa, aku nggak tahu. Jadi itu dulu perpus, aku selalu datang duluan karena takut telat. Jadi pas aku datang, otomatis kan sepi, nggak ada siapa-siapa. Aku duduk paling belakang, memang aku selalu duduk paling belakang. Jangan ditiru ya. Duduk, lagi main HP, enak-enak, lagi main HP. Tiba-tiba dari belakang ada cewek lagi. Itu dia nggak nengok, untungnya nggak nengok. Kalau misalnya nengok aku nggak tahu apa yang terjadi. Terus dalam hati aku cuma kayak, ayo dong temen-temen dateng, gue sendirian nih di kelas. Tapi nggak berani ngechat grup karena posisinya kan memang teman-teman aku itu nggak ada yang tahu kalau misalnya aku tuh bisa ngelihat. Maksudnya ya udahlah biarin aja, apa yang aku punya itu cukup aku dan keluarga dan teman-teman sekitar aja yang tahu, walaupun sekarang dipublikasiin sih. Nah terus setelah itu malam berganti, kita kelaparan karena ganti jam pelajaran, kita turun ke bawah buat nyari minum dan makanan dan lain sebagainya. Jadi di depan kampus aku itu ada sebuah lapangan. Nah di ujung itu kayak ada papan kayak tamu wajib lapor, kayak ya di komplek-komplek gitu. Dari jauh aku udah ada yang ngeliat, itu ngapain cewek di situ, kok berdiri aja. Terus taunya aku kan memang kalau kemana-mana selalu sama teman aku kan, maksudnya sama teman aku yang tidak kelihatan itu. Nah kata teman aku gini, itu bukan manusia, itu hantu kata dia. Yaudah cuekin aja. Yaudah akhirnya aku cuekin, aku naik ke atas. Setelah itu pulang di parkiran, motor aku nggak ada angin, nggak ada hujan, pokoknya ya selayaknya malam cerah, secerah senyum dia ya. Oke, tiba-tiba motor aku nggak mau hidup. Terus di parkiran itu ada pohon ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek juga. Aku sebutin aja pohonnya ya, pohon rambutan. Itu tuh di situ karena
motor aku nggak mau hidup-hidup, mungkin dia mau nolongin aku kali ya. Jadi tuh dia nyamperin, cewek nyamperin, terus aku langsung kayak ayo dong hidup motor, ayo dong. Dan akhirnya alhamdulillah hidup, terus aku langsung pulang. Kayak gitu guys ceritanya. Tanggapannya awal-awal sih biasa aja ya, karena kan masih kelas 3 SD, masih umur 8 tahun, belum ngerti apa sih itu indigo atau melihat makhluk kayak gitu. Jadi ya biasa aja, cuma ya sedikit kayak namanya anak kecil ya, kayak ih kamu lihat ini gak? Kok aku tadi lihat sih? Ih enggak gitu. Paling itu doang. Kalau minder sih enggak ya, maksudnya waktu itu kan belum ngerti gitu minder itu apa atau apa, jadi ya biasa aja. Kalau misalkan andaikan keluarga sih support selalu, kayak kalau misalkan kemana-mana kayak jangan lupa salam, jaga sopan santun, jaga tata krama, paling itu aja. Kalau misalkan untuk minder sih enggak sih ya, karena mau minder juga gimana kalau misalkan andaikan aku ngeluh, eh jadinya tuh kayak ih nggak bersyukur banget sih lu gitu. Kalau misalkan eh pengen kayak manusia normal, kalau misalnya setiap jalan-jalan, kalau misalnya jalan-jalan nih ke taman, ngelihatnya tuh ya udah cuma rumput, bunga, playground. Nah tapi tuh ada, ternyata tuh di balik itu ada sesuatu juga. Jadi ya disyukuri aja, karena seperti yang ada di Al-Quran, disyukuri aja. Semakin kita bersyukur, semakin banyak kebahagiaan yang kita dapatkan. Awal-awal sih itu ya apa namanya, kan emang kata Pak Ustadznya kalau bisa cuma dari pihak keluarga aja yang tahu. Cuma namanya orang, kalau waktu itu aku tuh pernah dengar kata pepatah, mungkin pepatah orang sini, maksudnya orang-orang Jakarta, tapi mungkin khususnya ke rumah aku doang. Pernah dengar pepatah, gong itu bunyinya sangat nyaring, tapi lebih nyaringan mulut orang. Jadi mungkin apa di sekitar rumah aku tuh ada yang tahu satu orang. Nah namanya mulut orang, apalagi teman punya teman ya, jadi ya eh, jadi ketahuan sampai sekarang. Kalau misalkan awal-awal ya ditanyain, ih Ila bener gak sih, cuma dari kecil tuh aku tuh nggak mempermasalahin kayak ih gue bisa enggak, cuma kayak hah enggak bisa apa lagi. Juga dari pihak keluarga tuh kalau misalkan nanya, kayak bukan nanya sih, lebih tepatnya kayak dibilangin kalau misalkan nanti ada yang nanya, ih Ila bisa ya, bisa lihat, itu jawab aja iya saya bisa lihat. Ya kalau nggak lihat mah nggak bisa jalan, kayak gitu. Selalu dijokes-jokesin kayak gitu. Kalau misalkan untuk ngobatin ya biar saya, keluarga, Tuhan dan alam semesta aja yang tahu. Kalau perasaannya dilabeli dengan anak indigo tuh eh, seneng, ada suka dukanya sih lebih tepatnya. Suka dukanya gimana? Kalau misalkan sukanya nih, kita bicara senengnya dulu. Sukanya kita bisa dong ngelihat apa yang nggak kalian lihat. Kayak misalkan temen nih dari mana diikuti sama sosok yang dia, misalkan teman dari taman, terus tiba-tiba pulangnya dia diikuti, lebih tahu kayak lu diikuti ya, lu diikutin ini, lo diikutin ini. Sukanya kayak gitu, bisa nolong orang banyak juga. Lagi ditegaskan lagi kalau misalkan saya tuh nggak belajar, saya tuh nggak nyari, tiba-tiba blok gitu dapet gitu. Kayak dapet kalau teman-teman di rumah bilangnya itu bukan ilmu tapi ilmu. Entahlah apa yang ada di pikiran mereka, cuma ya senang aja. Kalau misalkan dukanya, terkadang kita tuh, apalagi aku umurnya cukup muda, dan orang indigo yang ada di sekitar rumahku tuh udah lumayan berumur, jadi kayak lebih disepelein sih, lebih kayak ih lu bisa apa gitu. Lebih kadang kayak di apa ya, dikerjai gitu, kayak
coba lihat di sini, coba lihat di situ, itu sih yang nggak enaknya. Tapi kita tuh tahu kalau misalnya kita tuh cuma dikerjain, dan perlu ditegaskan lagi bahwa anak indigo itu nggak semuanya tahu segala hal. Nah, anak indigo itu juga kayak manusia biasa juga, kayak kalian. Dia punya kesibukan, dia punya urusan, dia punya masalah, pernah sedih, pernah seneng. Jadi jangan mikir, ih enak ya bisa ngeliat setan, ih enak ya bisa tahu isi hati orang, ih enak ya bisa ngebaca orang, ih apa enak ya bisa berkomunikasi dengan kayak gitu. Nah, kalau misalkan makhluk kayak gitu juga, dari pengalaman aku juga kadang dia ada yang mau nih berkomunikasi sama kita, kadang ada yang nggak mau gitu. Jadi ya ada suka dan dukanya juga guys, sobat Orson. Pernah, jadi dulu waktu aku kecil tuh, balik lagi ke cerita tadi, kalau misalkan dia tuh, misalkan nih aku ketemu sama orang yang dia bisa juga. Nah, terus bukan bisa tahu, maksudnya oh nih bisa nih bapak-bapak. Dan aku waktu itu punya suatu cerita. Jadi aku lagi ngobrol sama bapak-bapak, sharing gitu kayak, bisanya dari kapan dek gitu. Pokoknya sharing. Terus tiba-tiba dia mungkin punya, aku nyebutnya sih itu pegangan ya. Jadi dia punya kayak benda. Nah, jadi kan kita lagi ngobrol kayak gini nih, ya kan, depan belakang. Kalau nggak samping-sampingan. Nah, di belakangnya itu, bendanya itu, aku ngelihat ini orangnya yang ngomong sama aku. Bendanya itu dia melayang-melayang di belakangnya. Dan waktu aku masih kecil, aku tuh bilang kayak, bapak punya ini ya, bapak punya ini, bapak punya itu. Dan langsung dari pihak keluarga tahu, langsung kayak kalau udah tahu ya lebih baik diam, lebih baik ya udah cukup kita aja yang tahu. Jadi nggak langsung apa ngomong gitu, ih bapak punya ini. Nah sekarang sih lebih bisa dikontrol, eh, apa namanya, tahu gitu, maksudnya orang bisa, oh bisa, oh punya ini, oh diikutin ini gitu. Oke, Sobat Orson, sampai sini dulu ya cerita-cerita aku. Dan selanjutnya, di video selanjutnya itu aku bakal membahas jalanan atau lingkungan-lingkungan yang ada sekitar aku yang menurut warga-warga yang ada di sekitar aku itu sangat-sangat menyeramkan. Dan sering kali terjadi suatu kejadian, suatu peristiwa, suatu kecelakaan yang nggak memakan korban sih, cuma agak meresahkan juga. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang bang musrahino srengenge